Pemirsa, Lanso kali ini akan membahas target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menerapkan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2018 secara serentak. Kita akan mengupas sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan UNBK ini, terutama jika kita melihat dari segi infrastruktur dan juga fasilitas internet yang masih sulit dijangkau di beberapa daerah. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Giri Hamiseno, Kepala Bidang Penilaian Non-Akademik Puspendik Kemendikbud, dan Bapak Indra Karismiaji selaku pengamat pendidikan. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan paket berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan tahun 2018 nanti seluruh sekolah di Indonesia bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK secara serentak. Target Kemendikbud ini didasari jika persiapan penyelenggaraan UNBK tahun ini di berbagai daerah berlangsung lancar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan tengah berupaya untuk mematangkan persiapan dalam penyelenggaraan UNBK. Menurutnya saat ini, suasana pendidikan di Indonesia dalam menyambut pelaksanaan UNBK berlangsung amat baik. Berbagai sekolah di penjuru Nusantara mulai berkompetensi untuk bisa menyelenggarakan ujian nasional menggunakan sistem online tersebut. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, Muhadjir optimis tahun 2018 nanti UNBK bisa digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya UNBK, ujian nasional berstandar nasional atau USBN akan berubah dan menggunakan sistem online layaknya UNBK. Tim Liputan, Berita 1. Ya, itu tadi paket berita kita, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya ke Pak Giri dulu, Pak. Ini kalau kita bicara soal ujian nasional berbasis komputer, ini sebetulnya sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir, Pak ya? Ya. Nah, ini targetnya sampai 2018 itu 100% untuk SMA dan SMK saja, belum SMP ya. Ini untuk mencapai target keseluruhan itu yang dilakukan Kemendikbud apa, Pak? Ya. Jadi kita memang sudah menyelenggarakan UNBK ini tahun ketiga. Ini tahun ketiga 2017 ini ya? Dan tahun ini kan sudah sampai 30.000 sekian sekolah ya, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Keseluruhannya berapa, Pak? Dari 30.000 itu kira-kira 50% dari sekolah. Oh, oke. Ya. Berarti sudah sekitar 50%. Perinci ya kira-kira kalau SMK itu sudah hampir 90%, SMA sudah 60%. Cuma yang SMP ini yang masih sekitar 20% dari keseluruhan sekolah. Ya. Sehingga kita targetkan tahun depan ini, paling tidak SMA, SMK ini sudah 100%. Ya, kalau SMP ini kan kemungkinan akan ada daerah-daerah yang di outlier, daerah-daerah yang mungkin jangkauan listriknya belum ada, atau internetnya mungkin juga masih belum siap. Ya, kita harapkan paling tidak tahun depan itu SMA SMK 100%. Syukur-syukur bisa juga SMP juga bisa 90% atau 80%. Ini target yang harus dicapai ya, semuanya harus menggunakan ujian nasional berbasis komputer. Di tahun 2018. Dan mungkin tadi bicaranya tidak serentak. Maksudnya tidak serentak. Seperti sekarang ini kan tidak serentak. Jadi jadwalnya kita berbedakan antara SMK, kemudian SMA, kemudian SMP. Tahun depan pun juga akan kita atur jadwalnya, mungkin lebih fleksibel dengan persiapan yang lebih jauh. Ya. Maka bisa juga dalam 2 minggu, SMK itu bisa dalam 2 minggu, SMA nanti 2 minggu, SMP juga bisa 2 minggu, dan mereka bisa saling menggunakan. Seperti sekarang ini kan banyak yang SMP ini ujiannya menggunakan infrastruktur di SMK, atau sebaliknya. Ada juga yang SMK ujian di SMP. Karena memang fasilitasnya tersedia di sana ya. Masih banyak yang menumpang di sekolah lain gitu Pak, sekolah yang belum memadai komputernya, wifi-nya dan segala macam infrastruktur. Memang kita tidak nuntut mereka menyediakan fasilitas tersendiri, ya, karena sekolahnya memang besar. Dan kemudian ujiannya harus dalam 1 hari itu harus selesai untuk 1 mata pelajaran, ya kemungkinan kalau dia melakukan mencari infrastruktur mungkin belum siap, ya mungkin dia bisa menumpang di sekolah lain yang sudah siap, termasuk Pak Giri, ini kan menarik kalau misalkan memang ditargetkan semuanya itu 100% bisa berbasis komputer ujian nasionalnya. Anggapan saya bahwa ini memang sebuah cara yang terbaik dari semua cara yang ada. Memang seperti itu, Pak. Memang kalau kita dibandingkan dengan UNKP yang ujian kertas dan pensil, kita pakai istilah itu,
akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Ya. Jadi kalau paling tidak kalau kita mengirim naskah inilah, mengirim naskah ini kan kalau dengan kertas ini kan paling tidak perlu 2 bulan sebelumnya, lalu kemudian proses mencetaknya, mengawal distribusi ke daerahnya sampai ke sekolahnya. Kalau dengan UNBK kan dapat dikatakan paling hanya hitungannya menit atau jam lah, bahwa soal itu sudah sampai di sekolah. Ya, Jadi dari segi waktu itu memang lebih cepat ya? Ya, lebih cepat. Untuk pembenahan infrastruktur, mengingat pelaksanaan 2 tahun yang lalu juga implementasinya masih samar-samar Pak, untuk pencapaian target di 2018 ini agar semua sekolah terlaksana bisa menggunakan UNBK, itu apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud Pak? Kalau kita melihat pada tahun 2017 ini, kalau 2017 ini kan hampir 90% SMK ini sudah, berarti kan tinggal mencari menaik yang 10% untuk sekolah ini supaya tahun 2018 tahun depan, saya kira itu tidak suatu hal yang sulit gitu. Kemudian yang SMA itu sudah hampir 70%, berarti kurang tinggal 30% aja untuk bisa dia mengikuti UNBK secara mandiri. Kalaupun nanti itu dia tidak bisa, dengan kita melakukan fleksibilitas jadwal ujian, kemungkinan kan dia bisa menggunakan infrastruktur di sekolah lain. Memang kita di kementerian juga sudah ancang-ancang juga untuk di tahun ini sudah mulai akan ada mungkin bantuan untuk pengadaan infrastruktur di sekolah. Pengadaan tahun ini dia targetkan kan bisa terpakai untuk tahun 2018. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, ini kalau tadi menurut Pak Giri, UNBK ini memang sebuah sistem yang terbaik di antara sistem yang lain. Tapi sebetulnya sudah waktunya belum? Atau bahkan mungkin Pak Indra punya penilaian bahwa sebetulnya ini bukan yang terbaik untuk dilaksanakan? Kalau kita bicara computer based test, kita sudah ketinggalan 25 tahun. Ketinggalan 25 tahun? Karena computer based test itu pertama kali saya coba itu awal tahun 90-an, dengan waktu itu merubah tes TOEFL, dulunya masih pakai kertas, karena saya kuliah di luar negeri sudah pakai computer based test. Yang sekarang sudah berubah lagi menjadi internet based test. Jadi nggak hanya komputer tapi internet. Jadi secara teknologi kita sudah ketinggalan 25 tahun sebetulnya. Dan kalau kita bicara kondisi teknologinya, memang sekarang pekerjaan apa sih yang tidak ada hubungan dengan komputer? Yang menjadi problem kan justru malah sekolah-sekolah kita itu masih sangat banyak yang tidak ada komputernya. Jadi kalau kita mengatakan menyiapkan anak menghadapi masa depan, di mana masa depan semuanya berhubungan dengan komputer, tapi tempat kawah candra di bawahnya tidak ada komputer, mismatch kan jadinya. Apa yang kita siapkan dengan apa yang dibutuhkan tidak sesuai. Jadi kalau saya sangat mendukung sekali program UNBK ini, bukan dalam konteks ujian nasionalnya ya kan gitu, karena kalau ujian nasionalnya saya sebetulnya juga termasuk orang yang tidak 100% mendukung adanya ujian nasional kan begitu. Gitu. Jadi ikut Pak Menteri lah saya karena memang isi dari ujian nasional sendiri menurut saya tidak mencerminkan hasil dari yang dilakukan oleh anak kan gitu. Berbagai sebab lah. 3 tahun sekolah gitu ya. Iya kan gitu. Nah, tapi kalau tadi dikatakan target 2018 semua sekolah itu akan ikut UNBK, kalau yang ditarget itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya pesimis itu akan terjadi. Karena ingat terakhir kita ngobrol, Kemdikbud itu nggak punya sekolah. Sama sekali Kemdikbud itu tidak punya sekolah. Sekolah itu milik pemerintah daerah. SMA, SMK itu punyanya provinsi, SD, SMP punyanya kota kabupaten. Kan gitu. Jadi justru yang memiliki anggaran yang harusnya berperan lebih aktif untuk daerahnya ikut atau tidak UNBK justru malah daerah masing-masing. Posisi Kemdikbud, pemerintah pusat itu yang membuat aturannya, kan gitu, membuat regulasinya, kan gitu, membuat soalnya, membuat penilaiannya, hasilnya, tapi pelaksananya itu justru di pemerintah daerah. Nah, pertanyaan sekarang, pemerintah daerah sudah peduli belum? Pemerintah daerah sudah support dengan kondisi ini. Nah, itu yang perlu ditanyakan. Kalau kita berkaca dari hasil NPD,
neraca pendidikan daerah itu ada di Kemdikbud juga ini ya datanya. Tidak ada satupun provinsi di Indonesia ini yang sudah menganggarkan APBD-nya 20%. Oh iya. Pendidikan. Itu bukannya undang-undang mestinya. Itu undang-undang dasar, bukan hanya undang-undang, tapi undang-undang dasar. Jadi faktanya bisa dibuka Pak ya, bisa npd.data.kemdikbud.go.id. Itu terlihat dari 34 provinsi tidak ada satupun tahun 2016 kemarin yang mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan sampai 20%. Oke, kita akan sambungin di segmen berikut nanti Pak Indra dan juga Pak Giri. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Landstalk.